Kita lanjut ke kasus yang keempat ya pada analisis sensitivitas, yaitu penambahan kendala baru ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari untuk di bagian yang ketiga kemarin, yaitu perubahan pada koefisien teknis ya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan penambahan kendala baru. Cara pengerjaannya masih sedikit hampir mirip ya. Nah, kita lihat di sini di bentuk yang lama itu ada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, kemudian di bentuk yang baru di sini ditambahkan dengan X4 ya, ada X4 variabel yang barunya. Nah, ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan metode simplex mulai dari awal, tapi kan itu akan terlalu lama ya kalau kita memulai dari awal, kemudian nanti tabel awal dibuat, bentuk bakunya dulu, kemudian tabel awal, iterasi 1, 2, dan seterusnya, itu kan lama. Nah, karena ini masih berhubungan dengan bentuk yang lama, ya, hanya di sini ditambahkan dengan kendala baru, maka penyelesaiannya bisa dengan menggunakan tabel simplex yang lama, ya. Nah, caranya sebelum kita memasukkan di tabel simplexnya, ya, kita cari dulu matrik B-nya ya. Seperti yang kita tahu bahwa matrik B itu adalah berisi matrik di mana yang anggotanya adalah elemen dari variabel basic ini. Ya, berarti X1, di situ ada X1, kemudian ada X3, dan satunya lagi adalah S3 ya, dimana anggotanya X1 pada saat awal ya, jadi anggota awal yang sebelum dia ini sebelum optimal ya, kemudian X3, S3. Nah, kemudian kita cari inverse ya, inverse dari ini. Kita cari inverse-nya itu B inverse. Nah, inverse-nya bisa kita hitung. Di sini matriknya 3 kali 3 M inverse dari ini. Nah, ini bisa kita rubah juga jadi fraction ya. Atau saudara bisa lihat sebenarnya di tabel optimal itu nilai dari ini kalau kita susun ya, X1, X3, kemudian S3 kita susun berurutan. Nah, maka ini kan identitas, maka ini adalah matrik inverse-nya ya. Itu seperti aturan OBE. Nah, oke, ini B inverse-nya sudah dapat. Kemudian kita cari matrik A4 ya, karena di sini dia A1, A2, A3, ini A4. A4-nya itu elemennya adalah 1, 1, 1. Nah, kemudian kita cari A bintang 4, yang mana rumusnya itu adalah, nah ini rumusnya itu adalah sama dengan B inverse ya. Rumusnya adalah B inverse yang dikalikan dengan A4 ya.
bintang 4, ini berarti B inverse dikalikan dengan ini dikali maka nanti akan diperoleh ini dengan coba kita hitung, berarti ini dikalikan 1 ya, 1 dari sini ditambah ini dikali 1 juga ditambah ini dikali 1. Nah, dapat nilainya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, ini bisa kita buat. Jadi kita meneruskan dari sini ya. Ini iterasi pertama dari permasalahan ini. Ini bisa juga kita buat jadi pecahan juga bisa. Nah, karena ada tambahan X4 ya, maka bisa kita tambahkan di sini boleh. Kan ini X4-nya. X4 nilainya adalah ini. Nah, kemudian ini 10 ya. Kalau kita lihat di sini 10. Seperti ini 10. Kemudian kita akan menghitung ininya, yaitu dari sini dikalikan ini ditambah ini dikali ini. Nah, maka ininya 3 kurangi 10. Nah, ini 7. Berarti ini belum optimal ya. Nah, kalau belum optimal maka kita lanjutkan dengan iterasi yang kedua. Nah, cuma butuh kita cek dulu ini rasionya berapa. Rasio ini dibagi dengan maaf ini saya tandai dulu karena ini masih minus, maka ini adalah kolom kuncinya ya. Kita akan mencari baris kunci dari sini dibagi ini. Nah, yang 0 ini berarti sudah bukan pilihan antara dua ini. Nah, maka yang terkecil itu adalah 800. Berarti ini baris kuncinya, baris kedua. Nah, kemudian iterasi keduanya ini bisa kita copy. Ini berarti X3 tergantikan dengan X4 ya. Ini X1-nya tetap, ini X4. Ini S3 juga tetap. Ini dibagi ini. Kita F4 kan.
kemudian yang sebelah sini berarti ini dikurangi ini dikali setengah, ini F4 ya. Terus ini sama, berarti dari sini dikali dengan 0. Oke, ini kita substitusikan nilainya adalah 5, kemudian ini 10, ini 0. Nah, ini bisa kita copy. Ini kita copy sudah, ini kita cari CC-nya. Ini berarti ini dikalikan ini tetap ya, atau nanti dulu ini dikali ini ditambah nah ini yang tetap kita F4 kan. Nah ini naik ternyata, jadi dari 2700 menjadi 8300. Nah kemudian kita cek apakah sudah optimal. Ini berarti CC min CC masih ada yang negatif ternyata. Ini sebentar, ini tadi benar ya, ini kali ini 5, ini kali ini 0. Nah ini benar, coba kita cek dulu. Oke, ini benar, berarti ini masih belum optimal. Ini sebagai, kita pilih yang -5 ya, ini lebih kecil daripada -3. Kemudian yang minus sudah bukan pilihan lagi antara ini dan ini. Bisa kita cek rasionya 60 dibagi 1. Nah yang terkecil yang ini berarti sebagai kuncinya. Ini elemen kunci. Ini interaksi ketiga. Kita copy. Oke, ini kita ganti berarti dengan S1 ya. S1 ini masih tetap X1, ini X4. Nah ini berarti ini dibagi 1, karena di sini ininya 1. Terus kemudian yang ini dikurangi, ini dikali F4. Nah ini naik ya, coba yang ini dikurangi
dikali ini. Nah, ternyata ini turun. Nah, coba kita cek. Ini 5, 10. Yang ini tetap 0. Yang ini tetap sama. Terus kita hitung. Oh, ini salah. Maaf. Ini F4 ditambah ini dikali di sini ditambah nah ini naik ya dari 8.300 menjadi 8.500. Oke, ini dikurangi ini. Nah, ini sudah positif semua. Nah, jadi bisa kita simpulkan setelah ditambah dengan variabel baru, maka hasilnya sekarang yaitu nilai maksimumnya adalah 8.500 dengan X1-nya itu sama dengan 20 dan X4 sama dengan 840 ya. Nah, ini untuk X2 dan X3 berarti nilainya 0 ya. Nah, demikian untuk analisis sensitivitas pada penambahan kendala baru ya. Jadi caranya itu hampir mirip dengan yang perubahan pada koefisien teknis. Demikian, semoga bermanfaat.